Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Bombana yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Pendengar syiar Bombana Islami. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada kesempatan hari ini di hari Jumat kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di acara yang memang sudah menjadi acara kesayangan kita di Bombana, yaitu Syiar Islami Bombana. Dan tentunya satu kesyukuran kita mengadakan seperti ini karena dengan adanya acara ini kita bisa berbagi dan membagikan ilmu kita. Walaupun keilmuan kita yang tidak sedalam keilmuan para ulama, tetapi disebutkan balighu anni walau ayah, sampaikanlah walau hanya satu ayat saja. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Bombana yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah berada di bulan Desember, dan biasanya di tanggal 25 kalau tidak salah itu, saudara-saudara kita dari agama sebelah atau Kristiani akan mengadakan yang disebut dengan perayaan Natal. Hari raya mereka tentunya. Dan jujur saja, setiap kali ada perayaan seperti itu, selalu saja saya temukan di berbagai macam grup, di grup-grup WhatsApp, selalu terdapat perdebatan-perdebatan yang berkaitan tentang permasalahan mengucapkan Selamat Natal atau tidak, bolehnya tidaknya. Anehnya, seakan-akan perayaan agama sebelah itu membuat kita alergi gitu, sehingga muncullah selalu setiap kali ada perayaan dari agama sebelah itu pasti ada saja hal-hal seperti ini yang dimunculkan gitu. Dan sebenarnya tidak perlu untuk diperdebatkan. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana Islam memerintahkan atau menganjurkan kita untuk bertoleransi dengan sesama manusia, baik itu dia sesama muslim ataupun dengan agama lain tentunya. Nah, ini yang saya ingin jelaskan sedikit, meskipun mungkin pengetahuan saya tidak terlalu dalam untuk menjelaskan ini, tapi saya coba untuk menjelaskan sesuai dengan sedikit keilmuan yang saya miliki tentunya. Dalam Islam, perlu kita ketahui, pertama dalam Islam, kita tidak perlu ragu lagi tentang kebenaran agama kita, bahwasanya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Dalam surah Al-Imran ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah, kata Allah, itu hanyalah satu saja, yaitu Islam. Walaupun dulu agama-agama Nasara, agama Yahudi ada, tapi ketika dalam Al-Quran maka semua kitab-kitab itu terhapus ajarannya, dan semua manusia wajib untuk memeluk kepada Islam, agama tauhid. Nah, seperti itu. Akan tapi perlu kita ketahui bahwasanya bukan berarti kita dibolehkan untuk bersikap zalim atau bersikap aniaya kepada saudara-saudara kita yang di luar agama kita. Islam sangat tidak menyukai hal seperti itu. Islam sangat memandang rendah perbuatan seperti itu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk bertoleransi kepada saudara-saudara kita, baik itu sesama Muslim ataupun di luar agama kita. Gitu. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kafirun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah. Dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untuk saya agama saya. Artinya, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya agamanya, agama kita, agama kita. Artinya kita nggak usah terlalu ingin mencampuri agama mereka. Gitu. Walaupun memang dari sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hanya Islam. Tetapi bukan berarti kita dibolehkan meremehkan orang-orang yang beragama selain Islam. Dan ini ayat sudah menjelaskan akan hal tersebut. Kalau kita tidak mau ikut mereka, tidak usah. Tapi dengan catatan kita tidak usah mendolimi mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang berpemahaman radikal, melakukan teror di sana-sini, bom bunuh diri dan sebagainya. Melakukan bom bunuh diri, membom gereja, membom tempat-tempat kuil-kuil, tempat-tempat yang dimana mereka menyembah berhala-berhala mereka. Hal ini tentunya tidak dibolehkan dalam Islam. Ya. Itu adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela. Nabi kita Muhammad SAW sudah menjadi salah satu figur yang mencontoh dalam segala hal. Termaksud dalam masalah bagaimana bertoleransi dengan orang-orang non-Muslim. Kita bisa membuka kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan bagaimana Nabi SAW bertoleransi dengan orang-orang dari non-Muslim. Salah satu kisahnya di mana Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada orang-orang Yahudi. Coba lihat. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu bermuamalah, berjual beli, berniaga dengan orang-orang Muslim juga. Gitu. Bukan hanya sama Muslim saja gitu. Maka tentunya hubungan kita dengan mereka non-Muslim itu tetap harus kita jaga. Apalagi misalnya mereka tetangga kita, misalnya. Tetangga kita. Ada salah satu kisah, kalau salah itu kisah sahabat, di mana istri orang soleh ini atau sahabat ini dia memasak.
Lalu suaminya bilang gini, banyakin kuahnya, dia bilang. Banyakin, dia bilang, airnya. Kenapa dia bilang banyakin kuahnya? Karena dia bilang itu orang Yahudi, dia bilang, tetangga kita. Mereka itu, eh, mereka itu memang untuk hak sesama muslim memang hilang bagi kita. Artinya mereka bukan saudara kita sama muslim, tapi mereka saudara kita sebagai tetangga, gitu. Artinya berhak untuk kita bantu. Di situ ada hak tetangga dia. Ya, ada hak tetangga yang harus kita penuhi. Apa itu hak-hak tetangga? Tetangga kita kalau susah kita bantu dan sebagainya. Hatta dia itu seorang non-muslim, harus tetap kita bantu karena dia adalah tetangga kita. Nah, seperti itu bagaimana toleransi diajarkan di zaman para sahabat juga, gitu. Walaupun ada perang-perang katanya begini memerangi orang kafir dan sebagainya. Nah, itu juga perlu kajian yang lebih mendalam tentunya, dan itu bisa di dibuka bagaimana para ulama mengkaji hal tersebut. Artinya tidak sembarangan gitu. Orang kafir yang bagaimana dulu yang diperangi nih. Orang yang tidak mau bertoleransi dengan kaum muslimin tentunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di mana Allah mengatakan bahwasanya Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik terhadap orang-orang non-muslim tentunya, yang mana mereka tidak mengusir kita, tidak memerangi kita dari negeri kita. Artinya ada semacam anjuran di situ bahwa kita boleh berbuat baik kepada saudara-saudara kita dari kalangan non-muslim, selagi mereka itu juga mau bermuamalah dengan kita. Artinya mereka mau berhubungan baik dengan kita, maka kita berhubungan baik dengan mereka, gitu. Berhubungan baik dengan mereka. Kapan kita tidak bisa menjalankan ini, maka tentunya kita dikatakan belum sepenuhnya menjalankan syariat Islam, karena ada hal yang tidak kita jalankan. Jadi terkadang begini loh, teman-teman semua, kita terkadang merasa bahwa kita sudah menjalankan Islam sepenuhnya, tapi ada yang tidak kita jalankan. Kita merasa sudah menjalankan Islam sepenuhnya, meremehkan non-muslim. Nah, itu bukan ajaran Islam. Meremehkan non-muslim, menjudge mereka. Bahkan ada yang mengatakan, "Wih, mereka itu calon-calon penghuni neraka." Enggak bisa seperti itu. Itu tidak diajarkan dalam Islam tentunya. Maka ibadah itu, keimanan itu tidak cukup hanya terletak pada kita beramal saja, tapi bagaimana kehidupan sosial kita bersama orang-orang yang ada di sekitar kita, di masyarakat, terutama di sana ada non-muslim. Bagaimana perilaku kita kepada mereka? Lagi orang-orang non-muslim yang dijamin keamanannya oleh pemerintah, perjanjian damai dengan kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, nah itu tidak boleh kita musuhi, tidak boleh kita perangi. Siapa yang melakukan itu, sama saja berarti kita tidak menjalankan sebagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertoleransi dengan orang-orang kafirin atau non-muslim. Maka seperti itu tentunya bagaimana kita menjalankan, dan tentunya terkait mengucapkan selamat kepada perayaan agama lain, terutama di sini yang khusus saya bahas adalah mengucapkan selamat Natal. Itu ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Termasuk ada beberapa ulama yang sudah masyhur di negeri ini, itu mereka tidak membolehkan karena ditakutkan mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan. Tapi kelahiran anak Tuhan. Tapi ada lagi sebagian yang mengatakan yang penting tidak sampai ke sana. Ya bla bla bla. Pokoknya banyak lah pertentangan, perbedaan-perbedaan. Intinya bagi siapa yang mau mengucapkan, silakan. Yang penting tentunya berdasarkan pendapat para ulama, dan barang siapa yang tidak mau mengucapkan, silakan juga kalau mau cari aman. Kalau saya pribadi, saya memilih untuk tidak mengucapkan. Karena saya mau lebih menganggap itu lebih baik tentunya. Tapi barang siapa yang mengucapkan silakan. Yang penting memiliki dasar gitu. Dasar, dalil, dan memang ada dasarnya dari para ulama-ulama yang memang sudah mengkaji Al-Quran dan hadis. Tentunya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya
saya di sini mengingatkan kepada kita semua untuk terus menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan dalam Islam. Adapun ayat di mana Allah mengatakan orang apa? Muhammad dan orang-orang yang bersama mereka itu keras kepada orang-orang kafir. Artinya apa keras kepada orang kafir? Bukan berarti keras kepada orang kafir dikerasi. Dia berbuat kasar. Maksudnya itu keras dalam artian mereka tidak akan terpengaruh dengan keyakinan dari orang-orang non-muslim. Itu yang dimaksud. Gitu. Bukan berarti hubungan mereka tidak bagus, tidak. Gitu. Bukan yang dimaksud keras itu tidak apa mengajak bicara mereka atau mengabaikan mereka. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud di sini adalah keras dalam artian keras untuk tidak mengikuti keyakinan orang-orang di luar Islam. Begitu. Kemudian di situ juga maknanya adalah keras dalam artian memerangi siapapun dari orang-orang di luar Islam yang ingin memerangi Islam. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Makanya kita yang namanya toleransi itu telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan tabiin, tabiut tabiin dan para ulama-ulama kita. Tinggal kita bagaimana mempelajari agama ini supaya kita tidak keliru dan salah paham dalam mengambil jalan. Jangan sampai kita masuk dalam pemahaman radikalisme, ekstremis, ya, pemahaman ekstremis yang memang akan merusak kita, membawa kita kepada pemahaman yang salah tentunya, karena dikhawatirkan kita akan jatuh kepada pemahaman Khawarij. Khawarij itu terlalu mudah untuk mengkafirkan orang, bahkan sampai kaum muslimin pun dikafirkan. Jangan sampai kita sedikit demi sedikit akan masuk kepada pemahaman tersebut. Jika itu terjadi, maka waliyazubillah, kita akan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, jika aku berjumpa dengan mereka, orang-orang Khawarij ini, berjumpa dengan mereka yang orang-orang ekstrim gitu, yang suka melakukan kekerasan untuk atas nama Islam, maka aku akan perangi mereka. Maka hendaknya kita berusaha menjaga diri kita dengan baik dan menjaga diri kita dengan baik, senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga persaudaraan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan orang-orang yang ada bertetangga dengan kita walaupun mereka itu di luar dari agama kita, mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam. Gitu. Dan tentunya kita juga berharap semoga kaum muslimin dan muslimat juga bisa bersatu, karena dengan miripnya sekarang ini terjadi perselisihan juga bukan hanya di kalangan bangsa kita saja ini sebagai bangsa Indonesia antar agama, tapi juga sesama kaum muslimin pun sering berselisih, sering ribut hanya karena permasalahan yang seharusnya tidak dipermasalahkan. Ribut masalah nasab lah yang sekarang itu viral ya, masalah nasab Ba'alwi, Habaib. Yang ingin percaya Bani Alawin itu adalah merupakan keturunan Rasulullah, silahkan. Saya pun begitu. Saya masih meyakini mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang tidak ingin percaya, silakan. Tetapi jangan ada saling mencela satu sama lain. Ya, itu juga saya ingin ingatkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bangsa kita menjadi bangsa yang diharapkan bisa bersatu sesuai dengan simbol-simbol, sesuai dengan apa yang sudah diterapkan, diaturkan di dalam bagaimana kita bernegara di negeri ini menggunakan Pancasila, ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Itu harus tetap kita tanamkan dalam hati kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup kajian ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.